pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Yolanda Sefliwerti bisa kembali menyapa pemirsa di kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Apa kabarnya nih pemirsa? Yola berharap pemirsa setiap kali menonton kuliner TVRI NTT selalu dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang bugar. Karena apa? Karena kalau di kuliner TVRI NTT ini kita akan membagikan resep-resep rahasia. Kalau misalnya pemirsa nggak bugar, sakit, kapan dong bisa masaknya untuk keluarga? Nah, hari ini kita akan masak daging-dagingan ya yang berbahan dasar daging dan juga minuman yang pasti segar, menyehatkan dan kaya akan serat. Kira-kira nanti seperti apa sih masaknya? Lalu makanan dan minuman apa sih yang akan ditampilkan? Untuk itu jangan kemana-mana, terus saksikan kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa. Tak lalu enak. TVRI NTT Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa, tak lalu enak. Hari ini Yola sudah bersama dengan kedua bunda-bunda yang cantik pecinta kuliner yang pastinya siap untuk membagikan resep-resep rahasia. Apa kabarnya nih Bun? Baik. Baik ya. Ada Bunda Eli dan juga Bunda Lady. Luar biasa ya. Hari ini kita akan masak apa Bunda? Tongseng daging. Tongseng daging. Nah, yang suka makan tongseng boleh nih ya Bun dicoba. Kemudian juga nanti kita akan membuat minuman Cincau si hitam manis ya, yang pasti ya. Kalau ada cincau pasti nanti akan ada yang manis-manis ya. Oke, kita langsung akan memperkenalkan bahan-bahan untuk membuat tongsengnya nih. Tongseng daging. Yang pertama Bun, kita pakai apa dulu? Pertama ya, ini kita tumis dulu. Oke, kita perkenalkan dulu bahan-bahannya Bun. Ya. Yang pasti ya kita pakai daging. Di sini kita pakai daging sapi. Tapi kalau misalnya mau diganti Bun, boleh. pakai daging kambing? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya. Tapi mungkin nanti cara pengolahannya agak lebih sedikit PR berbeda ya. Iya. Bener. Oke. Kita punya daging di sini, kemudian di sini ada bumbu-bumbunya. Yes. Ya. Mari kita sebutkan satu persatu. Mungkin pemirsa yang belum bisa membedakan boleh nanti dilihat ya. Oke, di sini ada kunyit, kemudian lengkuas ya Bun ya. Jahe. Jahe atau lengkuas? Jahe. Oh, mohon maaf. Ternyata saya juga belum bisa membedakan. Lalu ada bawang putih, ada bawang merah. Kemudian di sini ada cabai besar ya. Iya. Nah, boleh dilihat, kemudian boleh dicatat. Lalu kita punya ini dihaluskan dulu saya. Oke, nanti ini kita haluskan. Dihaluskan. Ya. Lalu. Nah, jadinya tuh ada yang seperti ini yang sudah kita haluskan. Seperti ini ya pemirsa. Jadi bawang-bawangan beserta cabai-cabeannya yang tadi kita haluskan seperti ini nanti jadinya. Boleh diulek, boleh di blender, terserah dari pemirsa nyamannya seperti apa. Lalu kita berpindah ke bagian sebelah sini. Hiasannya ya untuk pemanis ya. Ada lombok utuh. Oke, kita ada punya lombok hijau besar merah. Ya, lombok besar merah, tomat muda. Oke. Apa nggak pahit Bun kalau pakai tomat muda? Enggak ya. Oke. Lebih ke sensasi kecut asam manis gitu ya, asam-asam. Oke, karena ini asam. Kaya akan rasa asam. ya. Iya. Lalu kita punya apa lagi di sini? Daun bawang. Nah, ini daun bawang semuanya ya Bun ya. Iya, daun nah, bawang. di sini juga kita punya daun bawang. Ya. Untuk nanti menambah cita rasa. Cita gitu rasa. Ya. Lalu setelah itu ada ini daun salam. Oh, daun salam yang masih hijau segar, ya. Oke. Kemudian juga ada daun jeruk dan juga serai. Kalau pakai daun salam yang masih hijau tuh biar apa sih Bun? Apakah sama dengan daun salam yang sudah dikeringkan ataukah? Kalau memang ada yang segar ada masalah. Karena ini kan kita petik nih yang baru. Oh, berarti tidak ada rasa daun-daunannya ya? Ada. Tetap cuma ya rasanya. pengharum. Oke, tetap rasanya nanti pasti mantep gitu. Ada Lalu di sini kita punya kol. Ya, dan juga ada bawang goreng di sini. Iya, segar sebagai penyedap juga sebagai
Yes, ini. Lalu untuk menumisnya otomatis kita punya minyak di sini ya. Iya. Kita ada minyak dan juga di sini kita sudah persiapkan sedikit air karena nanti akan sedikit berkuah. Iya, Ya, akan agak ada berkuah. saus-sausnya dikit. Iya. Oke. Lalu ada juga perbumbuan yang lain berupa serbuk-serbukan. Di sini kita punya garam dan gula. Penyedapnya, penyedap Ya. Garam dan gula. itu penyedap alami. Kemudian juga Ada merica. oke, kita Iya, punya- ini ada bumbu kaldu. Nah, ini ada merica dan juga ada Bumbu kaldu. bumbunya. Kemudian yang terakhir kita pakai Kecap. Ini kecap manis ya, Ya, Bun ya. kecap manis yang ciri khas tongseng, kecap manisnya harus Harus tetap pakai kecap. kecap manis. Oke. Ya, Mari kita, Kita- buat menyegerakan. ya. Ya. Pertama kita hangatkan dulu. Kita ya. panaskan dulu wajannya ya. Suhu. Kemudian nanti kita akan Tumis kita Tumis. masukkan minyak goreng. secukupnya ya. Jadi untuk pemirsa nih yang biasa beli tongseng di luar, mending masak sendiri. Saya yang masak boleh nggak, Bu? Boleh. Kita berpindah ya. Jadi Oh, biar iya. saya bisa membantu. Iya. Dikit lagi deh kayaknya panas. Iya. Yeay. Nah, ini pemirsa. Jadi saat menghaluskan kalau misalnya kita pakai blender, apakah bumbunya pakai air saja sudah cukup ataukah harus pakai Mungkin- minyak juga? Mungkin tergantung blendernya. Ada yang blender yang harus menggunakan air atau ada yang blender yang langsung tanpa menggunakan air. Oh, Tergantung dari kebutuhan ya. Oke, baik. Kebutuhannya. Ya, sudah panas kita langsung Boleh. masukkan semuanya ya, Bun ya? Ya, lebih banyak lebih bagus. Nah. Iya. Ya, sudah langsung harum pemirsa ya. Oke. Oh, ada bau-bau cabenya ya. Saya hanya takut saya bersin nanti di sini. Nanti ini kita tumis bumbunya sampai matang. Nah, sekarang kita masukkan lagi garamnya secukupnya dulu ya, Oke. secukupnya dulu. Lalu merica disesuaikan dulu. Di sini ada gula pasir, ya sekitar 1 sendok. Oke. Lalu itu aja, Bun. Ya, Jadi yang dimasukkan adalah garam, Ya. gula dan juga merica. ya. Nanti kaldu dan kecapnya agak belakangan ya. Sudah harum, sudah tercium. Sudah mulai tercium ya, Ya. pemirsa. Ya, Apakah nanti kita tunggu sampai Agak. minyaknya agak sedikit berkurang ya ya? berkurang supaya lebih tidak langu rasanya. Ya, benar. Hmm, Dan juga seperti yang sudah di ini pemirsa, kalau kita masak tumis bumbunya sampai Ya. harum itu sampai matang, nanti makanannya lebih awet, lebih tahan. iya. Ini sekarang masukkan serai, ya, Oke. serai dan daun salam Daun serta salam. daun Oh, jeruk. langsung dimasukkan ya, Bun? Saya Iya. kira udah mau terakhir-terakhir baru dimasukkan. Kita kecilkan dulu apinya dikit, saya Ya. takut Ya, saya takut gosong bumbunya. ya, Karena wajannya cepat panas sekali. ya. Nah, sudah harum, sekarang masukkan ini. Oke, Dagingnya, kita masukkan bahan utamanya yaitu Daging. daging. Nah, dagingnya itu dipotong sesuai potongan tongseng ya, pemirsa. Ya. Jadi tidak terlalu besar Tidak dan terlalu kecil. tidak terlalu kecil. Adakah serbet? Ada. Panas ya? Oh enggak, tidak panas, bisa dipegang, Bun. Saya sudah seperti chef di restoran ya. Oke, nah, kurang lebih sampai bumbunya tercampur Iya. seperti ini. Lalu Dagingnya berubah warna sedikit ya, masukkan kaldu kaldu. ya.
Oke, kita campur lagi sampai kaldunya tercampur ya pemirsa. Ya. Nah, di sini baru kita masukkan. Oke. Ya, sudah. Ya. Nah, ini dia. Ada suara-suara. Ya. Nah, ini kita masukkan air biar bumbunya itu cepat untuk meresap ke dalam daging. Jadi nanti bisa dirapikan bumbu-bumbunya yang belum menyatu dengan air dan dagingnya. Nah, kemudian Bun, Kita menunggu berapa saat? 5 sampai 20 menit kira-kira sudah mulai berubah warna dan berubah tekstur daripada daging itu sendiri. Tentunya berarti ini ditunggu sampai dia matang ya? agak matang begitu, karena ini butuh juga begitu ada airnya sudah setengah apa namanya susut ya. Airnya sudah ya, dia sudah mendidih, airnya juga sudah berkurang dan asapnya juga sudah mulai mengepul semakin banyak. Lalu sekarang kita Oke, kita tomat. masukkan tomat, kemudian cabai-cabean. oke, cabai-cabeannya. Nah, ini dia pemirsa. Daun bawangnya. Oke, daun bawang. Ya, sekarang Kita masukkan kolnya. kol. Nah, kol sekarang perbandingan kolnya selera ya. Oke, jadi kalau misalnya pemirsa mau yang banyak, silahkan pakai kol yang banyak. Tapi kalau mau yang sedikit, silahkan kurangi kolnya. Ini nggak perlu ditambahin air ya Bun ya? Boleh sedikit saja Boleh dikit ya? Ya, Soalnya sudah mulai. mengering gitu ya. Nah, ini dia. Kita tunggu kolnya layu. Kita Kasih sedikit bawang gorengnya. Oh, jadi bawang gorengnya langsung Ya, dimasukkan ya? sedikit ya untuk gurihnya ya. Oke. Ya, gurihnya. Dan terakhir, Baunya ini loh. ya terakhir baru kecap. Dimasukkan bawang goreng. Iya. Boleh kecapnya? Kecapnya berapa sendok 2 makan? sendok. 2 ya. 2 sendok makan. Iya. Oke, lalu langsung kita aduk, kita campur dengan kecap yang tadi sudah masuk pemirsa. Iya. Ya, terus aduk sampai kecapnya tercampur, lalu kita tunggu lagi kolnya sampai dia layu. Tomatnya juga. Tomatnya juga layu. Jadi sayur-sayuran yang kita masukkan itu harus layu ya pemirsa. Kalau misalnya kita pakai cabenya utuh nih, Bun, apakah nanti nggak terlalu pedas? Enggak ya? Jadi yang pengen pedas tinggal gigit, tinggal pencet. Karena bahan dasar bumbunya itu kan pakai lombok besar. Jadi pedasnya itu tidak terlalu. Tidak terlalu ya, Iya. kecuali kita emang pakai cabai rawit atau pakai cabai Iya. keriting yang banyak. Itu Nah, pasti itu rasa nanti pedasnya. bisa ini. Iya. Makin pedas gitu Pedas, ya. iya.
Oke, ya sudah ya Bun ya. Jadi Ya, ya. sudah, kita boleh langsung matikan apinya dulu. Nah, silakan Bun untuk garnisnya. Iya, karena saya makasih. kurang ahli di situ ya. Makasih. Kita sisihkan dulu mungkin untuk serai-seraiannya. Iya, Oke, ini. boleh ditaruh di sini Bun untuk serainya. Iya, kita sisihkan ke pinggir aja. Oke, boleh. Iya, bismillah. Sama daun-daunannya pemirsa, jadi biar ketika garnishnya itu lebih cantik gitu ya kalau daun-daunnya Ya. disingkirkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tampilannya saja dengan sayur-sayuran dan juga cabai-cabean. Saya pegang ya Bun. Iya, makasih. Angkat. Ya. Amin. Enak sekali tampilannya, menggugah selera. Amin, alhamdulillah. Nah, Iya, kuahnya dikit. ya kita pakai sausnya dikit. Yes, Yes. itulah dia. Nah, Iya. sudah Bun? Oke, Ya. yang itu nanti Ya. di sisi. Ya, ini pemirsa, kita sudah selesai masak untuk makanannya, yaitu tongseng daging. Nah, bahan dasarnya kita pakai daging sapi. Boleh dilihat ya, tampilannya sangat cantik, fresh from kompor ya, masih panas sekali, masih mengepul sekali. Nah, nanti setelah ini kita akan buat es cincau hitam manis ya Bun ya. Iya. Oke, nanti akan ditemani oleh Bunda Lady. Kira-kira seperti apa sih nanti minumannya? Jangan kemana-mana, terus saksikan Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Pemirsa, masih di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah, tadi kita sudah membuat tongseng daging. Nah, saat ini kita akan meracik minumannya yang pasti seger ya. Oke, jadi minumannya apa Bun tadi namanya? Es cincau hitam manis. Es cincau hitam manis. Nanti Yola akan ditemani oleh Bunda Lady ya. Oke, kita akan perkenalkan dulu ya Bun bahan-bahannya. Ini yang pertama kita punya Es cincau Oke, ini kita punya cincaunya. yang belum diserut. Oke, ini yang belum diserut ya. Ini bahan dasarnya memang dari cincau. Ya. Oke. Nah, itu cara pembuatannya gimana sih Bun? Lupa. Ya. Rebus dulu dengan biasa tuh. Habis itu campur dengan ini es batu dengan air. Oke, jadi nanti cincau ini direbus ya, dipakein air sama daun pandan ya. Pandan wangi. Biar wangi. Kemudian setelah itu didinginkan. Oke, Didinginkan, jadi sampai dia dikupas. mengeras ya, seperti ini, kurang lebih yang seperti ini pemirsa. Ini yang belum diserut. Oke. Ini contohnya yang diserut. Nah, ini contoh yang sudah diserut, kurang lebih seperti ini. Iya. Tapi kalau misalnya pemirsa mau dipotong, terserah. Yang penting Iya. sesuai selera saja. Nah, ini contohnya, nanti dia tumpah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Iya. Kemudian setelah itu kita juga punya, Susu kental Susu manis. kental nah manis. ini ada susu kental manis yang warna putih. Dan ini apa Bun? Gula merah. Oh, ini gula merah ya. Gula merahnya ini direbus sendiri berarti ya? Ya. Pandan. Pandan wangi. Biar dia wangi, Wangi. gitu ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya perbandingan untuk membuat air gula merah ini, Kira-kira 1 gelas. 1 gelas air Setengah dengan gula. gula merah. Ya. Sekitar 3 sendok gula pasir. Oh, ditambahin gula pasir juga ya berarti ya? Oke. Supaya dia mengental dan manisnya lebih terasa. Oke, dan juga tadi pakai garam, biar lebih gurih ya pemirsa. Jadi di sini ini gula merahnya itu dia mengental. Jadi kita nggak pakai cairan gula merah yang
cair gitu. Oke. Lalu yang pasti kalau kita namanya minum es tidak afdol kalau tidak ada es. Kalau tidak ada es namanya bukan es. Ya, oke. Seperti itulah pokoknya. Nah, di sini kita punya es yang sangat banyak ya pemirsa. Jadi es batu untuk menyegarkan kita. Jadi selain cincau yang penuh dengan serat, kita juga punya es batu yang bisa menyegarkan. Cara pembuatannya yang pertama adalah bagaimana, Bun? Nah, ini contohnya dulu. Oke. Serutin ini. Serutnya dulu Oke. ya. Boleh dicontohkan, Bun? Nanti saya ngikut dari contohnya. Ya, agak ditekan. Oh, tinggal diserut. Oh, oke baiklah. Jadi ininya Iya. Nah, ini kita bantu ya. Mm. Tentunya harus di. Nah, oh, ya. begitu. Nah, jadi kita dapatin teksturnya ya. Oke, boleh saya coba ya. Jadi memang kalau misalnya tidak ditahan, ya pemirsa nanti ini cincaunya tuh muter-muter gitu pemirsa. Tapi kalau ditahan pakai sendok seperti yang tadi dilakukan oleh Bunda Eli, dia tidak akan muter-muter cincaunya. Biar kita dapat tekstur yang kita inginkan. Jadi nanti jadinya tuh seperti ini. Ya, kurang lebih ya pemirsa. Jadi dia seperti rumput laut gitu. Oke. Pertama, ya. Oke, kita serut dulu, Bun. Kurang lebih begini ya, Bun, caranya. Pemirsa, saya praktekannya harus ditaruh di bawah biar bisa ditahan pakai sendok. Kalau misalnya tidak ditaruh di meja, tidak bisa ditahan pakai sendok, nanti tidak habis-habis kita menyerut ininya. Oke. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya. Saya membuat contohnya. Nah, dia begini. Oke. Karena sudah ada yang diserut, kita boleh pakai yang diserut, Bun? Iya. Boleh ya? Iya. Nah, ini awalnya dimasukkan apa, Bun? Awalnya es batu dulu, ya. Monggo, silakan Ibu Frans. Iya, es batu dulu. Nah. Es batu, apalagi di kondisi yang agak panas, ini mantap sekali untuk disajikan bersama keluarga. Tapi es batunya jangan banyak-banyak ya pemirsa, karena nanti kita bisa jadi pilek. Lalu setelah itu kita Masukkan cincaunya. cincaunya. Nah ini ya, yang Iya. seperti ini ya pemirsa, cincaunya. Nah bentukannya tuh seperti ini. Kalau Memanjang. Nah ini dia. Bau Ya, cincau bisa. itu memang Banyak enak. khas sekali gitu. Dan cincau itu kaya akan serat. Jadi kalau misalnya yang Panas lagi dalam. panas dalam atau merasa kurang serat gitu ya, boleh sekali. Dipenuhin boleh ya Bun ya? Iya. Biar dia tidak ada bolong-bolongnya. Cantik, Oke. Emi. Lalu kita sisihkan, kita masukkan Susu kental. langsung dituang. Iya. Ya. Sebanyak apa Bun? Selera. Ini Sesuai- selera sekarang ya, sesuai selera. ya. Ini kita masukkan susu kental Kental manis. manis. Nah, ketika merebus ini cincau pakai gula tadi, Bun? Ada yang memang ingin tawar, bila mana yang tidak ingin karena sudah manis ya semua. Kalau memang ingin lebih ngecreng, lebih maknyus, nah, boleh sedikit supaya tidak terlalu hambar. Oh, oke, karena Gunakan sedikit gula ya, supaya tidak terlalu hambar. karena memang cincau itu kadang kalau dari yang asli itu agak sedikit Tawar. Nah, Jadi tawar. supaya lebih ngecreng, tidak manyus, ya agak maknyus ya. Sedikit tambah gula pasir supaya Kurang lebih. lebih seperti ini ya pemirsa. Iya, sekarang tinggal Lalu kita sisihkan dulu ininya, kita masukkan gula merah. gula merahnya sebanyak apa Bun? Secukupnya juga, seleranya juga. Karena ini sudah cukup manis. Jadi kita Ya. boleh ya kita taruh di bagian sini Oh, ya. yes. Jadi kayak di coffee shop gitu ya pemirsa. Nah, ini kayak mantap kayak deh. di coffee shop gitu ya. Iya. Nah, gitu. Oke, yang satunya lagi.
Jadi kayak ada saus-saus karamel. Nah ini dikonsumsinya memang agak kental ya naruhnya. Nah, sudah. Oke, lalu kita tutup dulu. Sederhana, simple, cepat. Sudah jadi ini, Bu? Tentunya Ya, enak. sudah. Tidak perlu ditambahkan air lagi? Tidak. Tidak ya, berarti. Ada es batunya. Oke, nanti es batunya akan mencair dan seperti inilah tampilan dari es cincau hitam manis. Nah, boleh kita hias dulu pakai karena sudah ada daun pandan ya. Jadi kita akan hiasnya dengan daun pandan. Dipotong kecil. Nah, jadi kalau sama bunda-bunda itu enaknya masak ketika garnisnya belum jadi langsung kita buat. Karena kreatif. Nah, kan itu baru dibilang bentukannya udah bagus banget. Oke. Dan ini dia. Nah, ini dia pemirsa, sekali lagi es cincau hitam manis. Boleh dicoba di rumah ya. Jadi ini tidak perlu menggunakan air lagi karena sudah ada es batu. Oke, dan seperti apa sih rasanya dari tongseng daging dan juga es cincau hitam manis ini? Jangan kemana-mana, terus saksikan Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Ya pemirsa, masih di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Kita sudah selesai masak ya Bun, dan makanan kita sudah ada di depan. Saat ini kita akan icip-icip. Nah, sudah disediakan nih untuk Yola, ada nasi putih, ada bawang gorengnya. Gimana nanti rasa dari tongsengnya? Bun boleh bantu untuk bagikan tongsengnya dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cabenya. Oke, cukup Bun, nanti dia jatuh. Oke, nah. Oh ya, pakai sausnya. Nah, gitu. Oke, nah. Seperti ini ya pemirsa tampilannya. Saya takut jatuh. Bagaimana rasa dari dagingnya dulu, tongsengnya dulu ya, kita coba ya. Gimana Mbak Yo? Rasa pedasnya enak loh Bun. Kemudian ada rasa gurih sekali dari bawang goreng yang tadi dimasukkan dalam proses masaknya. Nah, dagingnya juga empuk ya. Jadi emang kalau misalnya kita makan tongseng itu enaknya yang agak sedikit pedas kayak ini, tapi tidak terlalu nyelekit gitu pedasnya. Jadi masih enak lah. Pemirsa harus coba. Apalagi ada saus-sausnya, ada kuah-kuahnya, wajib untuk dicoba. Lalu kita akan pakai nasi ya dikit. Sepertinya piring saya penuh, saya takut nasinya jatuh. Oke, kita pakai nasi dan juga dagingnya. Makin enak lagi Bun kalau pakai nasinya gitu. Enak loh, saya kira kalau ditaruh cabai utuh itu nanti pedas banget, padahal nggak, biasa aja. Emang ada rasa pedasnya pemirsa, tapi enak. Nah ini mungkin untuk pemirsa yang takut beli tongseng di luar kepedesan buat anak-anak ya, boleh dicoba yang ini karena tidak terlalu pedas kalau menurut saya untuk anak-anak. Terakhir ya pemirsa, pakai kol.
kolnya masih crispy. Enak sekali. Jadi kolnya agak setengah matang, masih crispy, masih enak. Oke, lalu kita akan mencoba yang ini. Es cincau. Es cincau hitam manis, tampilannya seperti ini ya pemirsa. Cincaunya banyak sekali. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau mencoba, mungkin yang merasa kurang serat, boleh dicoba untuk es cincau ini. Gimana nih Bunda Lady, perbuatan kita terhadap es cincau ini apakah kira-kira enak gitu ya? Tapi pasti enak dong kalau dibantu sama Bunda Lady pecinta kuliner. Nah ini dia pemirsa ya, mari kita coba. Seger. Gigi saya ngilu. Enak. Jadi cincaunya gurih ya. Iya. Tidak, kadang tuh cincau ada seperti rasa daun-daunnya gitu. Rasa apa ya? Dikasih Tapi supaya netralkan rasa, supaya tidak terlalu hambar, gunakan sedikit gula pasir. oh, oke baiklah. Enak loh. Apalagi ditambah dengan susu dan juga air gula merah tadi. Jadi tidak perlu yang terlalu manis banget loh pemirsa, karena yang dicari di sini kan adalah seratnya dan kesegarannya biar rasanya tuh lebih alami. Sekali lagi ya pemirsa, terakhir. Enak sekali. Saya jadi tidak bisa berhenti untuk makan tongseng sama minum-minumannya. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda Eli dan juga Bunda Lady yang sudah menemani Yola di sini dengan makanan yang sangat luar biasa, minuman yang begitu segar dan enak sekali. Nah untuk pemirsa, sudah selesai icip-icip tapi jangan khawatir karena nanti Kuliner TVRI NTT akan kembali hadir yang pasti ditemani oleh pecinta kuliner yang sangat luar biasa yang siap menemani Yola untuk memasak, dan resep-resepnya pasti mudah juga untuk pemirsa bisa masak di rumah. Nah akhir kata saya Yolanda Sefliwerti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.